5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Putri Ayu Indriani dengan NPM A1J021056. Saya dari Prodi Pendidikan Nonformal dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Wah, bagaimana kabar-kabar teman-teman semua nih? Pada sehat kan? Alhamdulillah. Teman-teman, di sini saya ingin membahas tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Ya, pembahasannya ada yang pertama konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, yang kedua penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang ketiga manajemen perguruan tinggi, yang keempat dimensi makna perguruan tinggi, yang kelima perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. A. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Djoko Pranoto, istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sering saling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti sama, sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Perguruan tinggi adalah suatu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan. Yang pertama, konsep pendidikan tinggi menurut Indrajit dan Djoko Pranoto, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. 2. Konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. B. Penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yakni yang pertama yuridis atau hukum dan perundang-undang yang terdiri atas UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 12 tahun 2012 tentang Dikti, PP No. 4 tahun 2014 serta Permendikti. 2. Teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah terbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. C. Manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Djoko Pranoto, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dan manajemen perguruan tinggi, yakni yang pertama perencanaan. Perencanaan ialah program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. 2. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai dengan setiap tugas dan kedudukan. 3. Pendaratan atau accounting. Tugas penggerakan accounting adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Hierarki mengenali 5 tingkatan kebutuhan dasar manusia dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yakni yang pertama kebutuhan fisiologis, bisa disebut physiological need. Yang kedua kebutuhan keamanan, bisa disebut safety need.
Yang ketiga, kebutuhan afeksi, bisa disebut affection need. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, bisa disebut esteem need. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, bisa disebut self actualization need. 4. Pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerjasama sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. D. Dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama ada dimensi etis, yang kedua ada dimensi keilmuan, yang ketiga ada dimensi pendidikan, yang keempat ada dimensi sosial, yang kelima ada dimensi korporasi. E. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkat berbeda-beda pada budaya, masyarakat, dan manusia. Ada aspek globalisasi yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, warta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Atkinson, globalisasi bagi perguruan tinggi merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, dalam lingkungan baru, suatu organisasi, baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya, dapat memenuhi yang kebutuhan. Yang ketiga, universitas untuk tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Yang ketiga, tantangan pada pendidikan nilai.